proposal strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengimplementasikan pembelajaran pendekatan saintifik tahun 2017 SDN Kecamatan Banjarmasin. Kita persilakan Dedi untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari proposal yang diajukan ini. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa PowerPoint-nya dilihat Bunda? Bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, ada suaranya? Halo, Dedi. Ada suaranya? Halo. Itu mikrofonnya di mode-nya tuh, jadi kan berbunyi. Oh. Dedi, mikrofonnya diaktifkan, Dedi. Keluar orangnya nih, Pak. Ah, ya. Hah? Dedi, kita aja nih. Masih ada di sekolah. Jadi Iskandar. Di standar. Di Iskandar, Kak. Oke. Di Iskandar. Oh ya, ada nih. Dedi, Bu Sarifah, Dedinya di Rupiah. rupiah, bisa masuk rupiah. Dedi Oke, standar. ada. Lebih ya, belum. Tadi di Iskandar udah masuk. Cuma anunya tuh. Mikrofonnya jangan di mode, Dede. Dedi, mikrofonnya diaktifkan. Hilang lagi. Ada. Itu ada dirinya ya. Ya, ada. Nah, Akan, aktifkan mikrofonnya. Halo, kedengeran nggak? Ya, kedengaran Bunda. Alhamdulillah. Coba dimulai, silakan. Alhamdulillah. Iya. Mulai dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa wala. Amma ba'du. Yang ulun hormati Ibunda Dr. Hajjah Salamah MPD selaku Ketua Penguji, dan yang ulun hormati Ayahanda Profesor Dr. Haji Kamran Busiri MH, dan yang ulun hormati Profesor Dr. Yusuf Isaka MPD selaku Penguji Utama, dan yang ulun hormati Dr. Ahmad Haji MPD. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala dapat buka belum bisa tetap buka walaupun hanya dengan secara online untuk ujian proposal. Serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang saleh yang senantiasa beristighfar beliau. Sallallahu alaihi. Baik, ulun akan menampilkan sedikit daripada PowerPoint. Bisa dilihat Bunda? Bapak? Ya, halo, teruskan. Oke.
latar belakang yang mana memang dunia pendidikan kurikulum selalu berubah. Yang di sini peneliti memulai dari kurikulum asalnya kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi berubah ke KTSP, terus berubah lagi ke kurikulum 2013. Dengan perubahan kurikulum itu tentu sulit bagi guru untuk mengubah mindset dengan pola pembelajaran yang terdahulu dengan pembelajaran yang sekarang. Kebanyakan di lapangan guru ketika observasi itu mereka memakai pola yang lama, tidak yang pola yang sekarang yang dengan pembelajaran ada yang berbasis kompetensi yang abad 21, juga yang dilihat dengan pendekatan saintifik. Dengan perubahan kurikulum tersebut, ketika peneliti ke lapangan itu langsung berbicara wawancara dengan beberapa orang guru, gambaran mereka tentang pendekatan saintifik ini ada yang mengatakan sulit, ada yang mengatakan itu ya mudah. Tapi kebanyakan di lapangan itu hampir semua guru sudah menguasai tentang pembelajaran saintifik ini. Dan juga dari latar belakang sebelum peneliti mengarah ke judul, itu ketidaklinearan ketika pelatihan di beberapa pelatihan instrukturnya yang mereka melatih guru-guru agama, sedangkan instrukturnya bukan basicnya dari pendidikan agama, dia basicnya pendidikan tidak pendidikan agama Islam. Terus ketidakefektifan ketika pelatihan yang asalnya pelatihan itu waktunya sebulan hanya dipersempit 1 minggu, sehingga tidak efektifan ketika guru pendidikan agama Islam menerima pembelajaran saintifik itu. Juga tidak keseluruhan para instruktur menyampaikan materi. Mereka hanya menyampaikan materi, misalkan dari rencana pelaksanaan pembelajaran fokus kepada PPK saja, fokus kepada literasi saja, fokus kepada 4 kompetensi, dia ke 4 kompetensi saja. Padahal dari rencana pelaksanaan pembelajaran seluruh aspek dari penguatan pendidikan karakter, literasi, 4 kompetensi, juga order of teaching skill itu semua pembelajaran itu hadir, yang mana ketika eksekusinya itu melalui tahapan pendekatan saintifik. Nah, dari latar belakang itulah peneliti mengambil judul strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengimplementasikan pembelajaran pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 di SDN Kecamatan Banjarmasin Tengah. Adapun fokus masalah yang pertama, bagaimana implementasi pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 di SDN Kecamatan Banjarmasin Tengah. Yang kedua, fokus masalahnya bagaimana strategi guru PAI dalam mengimplementasi pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 di SDN Kecamatan Banjarmasin Tengah. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian satu, mendeskripsikan bagaimana implementasi pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 di SDN Kecamatan Banjarmasin Tengah. 2, mendeskripsikan bagaimana strategi guru PAI dalam mengimplementasi pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 di SDN Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kegunaan penelitian secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah khazanah pengembangan pengetahuan terutama bidang teknis maupun strategi bimbingan bagi para pendidik dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan agama Islam melalui pendekatan saintifik dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Secara teoritis,
tentunya semoga mengembangkan kualitas pembelajaran, meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan prestasi belajar siswa. Tentu yang termotivasi adalah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ke Kecamatan Banjarmasin Tengah. Definisi istilahnya gambaran yaitu adalah strategi guru PAI, implementasi pendekatan saintifik dan DSN Kecamatan Banjarmasin Tengah. Ini gambaran kerangka penelitian yang bisa peneliti gambarkan dan jelas. Yang dahulu sebelum ini definisi istilah boleh menggambarkan. Di situ kami mengambil konsep strategi adalah pendekatan secara menyeluruh keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan melakukan sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, strategi pembelajaran adalah suatu rangkaian rencana kegiatan termasuk di dalamnya penggunaan metode dan manfaat berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan di dalamnya mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Penelitian terdahulu di sini peneliti baru 2 dapat mengambil penelitian terdahulunya. Yang pertama itu dari tesisnya yang ditulis oleh Muhammad Salim yang judulnya Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Baran. Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang pembelajaran pendekatan saintifik, sedangkan bedanya dengan peneliti itu adalah di bidang strategi guru PAI dalam mengimplementasikan pendekatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013. Adapun yang kedua itu sudah lah, ada call lagi ya, sudah hidup dah nih. Muhammad Bahrin. Bedanya dengan peneliti, kami sama-sama meneliti tentang strategi. Bedanya dengan mengimplementasikan pendekatan saintifik. Di sini kan dia aja. Orang yang mau makan. Belum pasiennya. Oke. Adapun kajian teorinya dapat peneliti gambarkan dengan pengertian strategi pembelajaran, jenis strategi, pengertian guru PAI, kedudukan guru PAI, tugas guru PAI, peran guru PAI. Lanjut, terus ke metodologi penelitian. Di sini peneliti pendekatan dan jenis penelitian adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian itu SDN Kecamatan Banjarmasin Tengah. Data dan sumber subjek penelitian guru siswa. Objeknya penelitian adalah strategi guru PA dalam mengimplementasikan pendekatan spesifik dalam kurikulum 2013. Teknik pengumpulan data secara penelitian lapangan, observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data dengan data, penyajian data, itu penarikan kesimpulan. Oke, itu mungkin yang dapat penulis sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan, mohon masukan dan terima kasih. Kita lanjut kepada penguji berikutnya. Lanjut kepada tahapan berikutnya adalah tahapan pertanyaan-pertanyaan. Kita persilahkan kepada penguji utama untuk memberikan pertanyaan masukan buat saudara Dewi. Kita persilakan Prof. Saifuddin Sabda, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ketua PID, anggota PID, Bapak Profesor Dr. Adi Kamran Busri dan Sakit anak kalian. Saudara Didi Iskandar, ya, betul. Ya, Dede Iskandar. Bukan Dede Yusuf. Saya ini santai aja ya, jadi tinggi. Boleh aja kalau mau pindah gitar ada nama musik udah boleh. Baik, jadi judulnya ini strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengimplementasikan pembelajaran pendekatan saintifik ya pada kurikulum 2013 ISDN Banjar Tengah. Baik, saya mau mulai dulu. Saya mau tanya, penelitian terdahulu, kemudian kajian-kajian atau tulisan-tulisan yang terkait dengan strategi implementasi pembelajaran pendekatan saintifik ini yang sudah saudara kaji itu apa saja? Di sini memang ada 2 tesis Bapak yang Cuma 2 tesis itu? Enggak, sementara untuk sementara. Kalau buku-buku apa yang saudara baca sudah? Buku Strategi implementasi pembelajaran saintifik itu tentang keterampilan mengajar dari Muhammad Hasan. Yang khusus strategi pembelajaran saintifik ada nggak saudara baca buku? Ada. Di dalam Bapak, dalam keterampilan buku mengajar di sini di dalam ada khusus pembelajaran saintifik. Tapi buku yang bicara khusus itu nggak ada. Belum dapat. Saintifik biasanya di setiap buku yang berkaitan dengan pembelajaran kurikulum 2013 itu pasti hadir ada. Iya, tapi yang maksud saya yang buku khusus bicara tentang itu ada nggak? Buku khusus memang ulun tidak ada pegangan Bapak. Nah, Tapi itu setiap dari di beberapa buku pasti ada saintifik. Sebenarnya dasar pembelajaran saintifik itu dasarnya apa? Di mana dasarnya? Ini yang ulun tahu Bapak, di setiap beberapa buku misalkan pembelajaran Bukan apa buku, 21 dasar itu bisa peraturan ya, bisa permen, bisa apa peraturan atau juklak, ada nggak? Ada rujukannya nggak? Gimana saudara? Bahwa guru itu kurikulum 2013 itu menerapkan pembelajaran saintifik, ada nggak rujukan? ini ada Bapak. Apa rujukannya? Yang ulun tahu di dalam setiap pembelajaran kurikulum 13 penerapannya Itu bukan. Ini aturan ada nggak? Peraturan. Pernah nggak baca nggak? Yang kalau untuk khusus merujuk kepada Permen 2013 itu ada nggak saudara baca permennya? Permendikbud tentang penerapan kurikulum 2013 ada nggak? belum pernah dengar cuma kadang khusus membaca fokus ke sana Nanti Bapak. ada tahun 2016 itu ada lagi kan kurikulum 2013 itu di sebentar, kemudian dilanjutkan 2016. Nanti ada isma yang terkait dengan kurikulum 2013. Nanti itu coba diracak semua ya. Ya, siap-siap. Itu ada standar kompetensinya, standar ada penerapan implementasi 2013 itu sendiri, 2016 harusnya. Nah ini yang saya kira di pendahuluan itu saudara masih kurang ya, karena saudara tidak membaca itu, sehingga gambaran tentang K13 lalu kenapa saintifik gitu ya, itu masih aneh. Nanti coba di pendahuluan itu nanti itu dibaca dan
Siap Bapak, siap. Oke. Yang kedua saya mau tanya, fokusnya apa sih sebenarnya penelitian saudara ini? Fokusnya Aja, jangan yang dua itu. masa? Iya. Yang jangan yang Iya. Yang menurut saudara, yang mau saudara teliti itu apa? Itu aja. selain yang dua itu Bapak. Hah? Ya bukan rumusannya yang saya tanya. Yang saudara mau teliti aja itu apa? Peneliti fokus kepada guru pendidikan agama Islam, yang mana guru itu memang karena kurikulum 2013 ini identik dengan implementasinya pendekatan saintifik, jadi peneliti Oke. fokus Yang mau pada saudara teknik teliti strategi pengajar. implementasi pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu implementasinya kuliah dari itu kelas online ya. Ini ketika mengimplementasikannya dalam pembelajaran. bukan strategi implementasi. Itu dua Bapak. Strateginya ya di kerangka pemikiran itu ada Iya, Tolong beda gambarkan. kalau saudara mau meneliti implementasi pembelajaran belum saintifik sebagai anu nih di itu sini lebih nama luas daripada sekedar selesai. strategi saja. kada kawa ngomen-ngomen Saudara fokus ke Puluhan strateginya puji, kah atau implementasi secara umum? fokusnya memang kepada implementasinya Pak, ketika eksekusi di dalam Kalau pembelajaran. Kalau itu judulnya jangan strategi Kemudian lagi di Sasda. sini. Judulnya tidak Yang strategi anu nih yang guru seminar nih. dalam implementasi. Seminar Kalau nih. strategi ini implementasi, seminar Sakana proposal orangnya. pembelajaran saintifik Iya, kan itu yang strategi kita yang jadi bahas, fokusnya. Yang mana Yang mana profesor? yang benar nih? oh yang profesor ini presiden Oh, Sidin enggak? ini Memang antara strategi sama Yang ini, implementasi itu tidak terlepas Ini, dalam yang maju ketika kan? mengajar Ini itu Bapak. maju. Iya, Gimana? strategi itu bagian kecil dari implementasi secara keseluruhan. Ya, Ya. saudara mau fokuskan ke strateginya kah? Bukan yang Atau lain. implementasi secara umum tentang pendekatan saintifik itu? Kalau di sini memang kedua tujuan itu Bapak. Tapi memang kalau secara keseluruhannya berat kepada implementasi. Ya, kalau implementasi itu strateginya hanya bagian kecil saja. Ya. Ya, kalau implementasi. Strategi itu bagian dari salah satu bagian dari implementasi. Ya, ya. Nah, ini ada konsekuensi nanti dengan penelitian saudara. Kalau implementasi judulnya akan berubah, ya. Kalau Ya, ya. strategi, pokoknya nanti strategi saja. Nah, kalau strategi itu kan nanti macam-macam. Strategi itu bisa saudara mau melihat tentang bagaimana misalnya guru menjalankan pembelajaran saintifik itu sesuai dengan karakteristik, prinsip, dan kriteria pembelajaran saintifik itu. Nah, ini nanti ke fokus dia. Jadi bukan sekedar menggambarkan itu, tapi ke pembelajaran saintifik. Atau saya mau tanya dulu, Iya. menurut saudara pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu seperti apa? Gambaran singkatnya itu. Yang membedakan dengan pembelajaran konvensional. Perlu menggambarkan adalah di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu memang ada penguatan pendidikan karakter, ada literasi, ada 4K, 4 kompetensi. Ini nanti berkaitan dengan pendekatan saintifik. Ada hot order updating skill-nya kan. Nah, dari 4 aspek itu, dari penguatan pendidikan karakter, literasi, juga 4 kompetensi yang isinya berkolaboratif, critical thinking, komunikasi, juga kreatif inovatif. Nah, ketika mengeksekusikan penerapannya itu melalui pendekatan saintifik. Pembukaannya biasanya mengamati, menanya, bereksperimen, menalar, dan mengkomunikasikan. Itu nanti berkaitan dengan 4K yang nantinya menghasilkan nilai efektif, kognitif, psikomotorik. Itu gambarannya. Kalau implementasi pembelajaran saintifik dalam KM, apa yang saudara baca?
yang apa? Implementasi pembelajaran saintifik untuk mata pelajaran PAI. Ada nggak buku yang saudara baca sudah? Ada, cuman modul pembelajaran kurikulum 2013 wah. Sama nggak dengan pembelajaran misalnya biologi, fisika itu saintifik? Hampir sama. Oh, Hampir sama. semua pembelajaran hampir sama. Apa yang membedakan kalau hampir sama? Membedakannya kekuatannya di penguatan karakter dengan yang di karakternya, Pak, di PPK-nya. Penguatan pendidikan karakternya lebih tinggi. Nilai efektifnya. Itu K13, itu bicara karakter macam-macam itu. Oke. Saintifik ini kan lebih ke strategi pembelajaran sih sebenarnya. Oke. Jadi bagaimana pembelajaran itu dijalankan. Kalau bicara karakter dan sebagainya itu kan bagian dari K13 itu. Nah, makanya nanti saya mau tanya juga kerangka berpikir saudara ini untuk apa sih sebenarnya dan bagaimana mewujudkan dalam penelitian. Atau coba lihat kerangka berpikir itu sebenarnya gimana saudara mewujudkannya, atau itu dipakai tidak dalam penelitian saudara kerangka berpikir ini? Ini ulun kerangka berpikir itu kan ada di proposal saudara itu kerangka berpikir itu apa gunanya? ulun mengambil kerangka berpikir ini mengaitkan di buku ini Bapak. Iya. Oke. Bagus ada kerangka berpikir, tapi gunanya apa untuk penelitian ini? Gunanya mungkin kalau menurut peneliti ini sangat berguna bagi guru untuk mengetahuinya alur pembelajarannya, Pak. Karena kerangka berpikir dalam rangka penelitian saudara kan, ya. Jadi itu nanti saudara meneliti sesuai dengan kerangka pikir itu. Tapi ya makanya tapi saya tidak akan tanya lebih jauh, tidak mempersoalkan kerangka pikir. Kalau memang saudara mau mencantumkan itu, harus dipakai dalam penelitian kerangka pikir itu. Jadi alur penelitian, fokus penelitian nanti kan berangkat dari kerangka pikir itu. Nah ini yang saya kira juga perlu yang mungkin yang ketiga itu ya pertanyaan saya. Nanti kerangka pikir itu kalau mau tetap ada, saudara harus pikirkan ulang itu gimana sesuai nanti dengan fokusnya tadi ya, fokusnya itu siap Bapak. apakah tadi strategi atau implementasi secara umum ya. Selanjutnya yang saya mau ingin tanyakan ini penelitian kedua sudah tadi ya, kajian teoretik gitu ya. Menurut saudara kajian teoretik yang harus ada di dalam untuk penelitian saudara, untuk menunjang saudara ini apa saja dibahas? Di situ di kajian teori buka di halaman berapa itu, di halaman di halaman 11 ya, mulai dari pengertian strategi itu yang dibahas, strategi pembelajaran. Ya, jadi kalau berangkat dari judul tadi ya, judulnya kalau implementasi berarti nanti kan teori-teori yang terkait dengan implementasi itu secara umum. Tapi kalau dikaitkan tadi strategi, untuk fokus ke strateginya itu ya. Tapi saya agak ini agak kelewat tadi ya. Di definisi operasional itu, saudara mengartikan strategi itu apa? Itu secara ada yang secara umum di halaman ya, definisi operasional kan apa yang saudara maksud dengan strategi itu, bukan secara umum yang saudara maksud. Di sini konsep strategi pendekatan secara keseluruhan
yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, Oke, perencanaan sampai di situ dulu. Sampai di situ Iya. dulu. Yang saudara maksud dengan pendekatan secara keseluruhan itu apa? Eh, ketika mengimplementasikan apa itu hadir. Iya, yang yang dimaksud dengan keseluruhan itu apa? Pendekatan keseluruhan. yang semua aspek tadi Pak, yang dari penguatan pendidikan karakter, literasi, 4 kompetensi, yang mana ketika diimplement dari menanya mati seluruh indera bergerak, Oke. mendengar, melihat itu kan, itu semuanya ketika dalam pembelajaran tersampaikan loh Pak. Di situ yang perlu Hati-hati dipahami. ini ya. Saudara nanti melakukan penelitian itu sesuai dengan definisi saudara itu ya. Oke, salah Pak. Terus coba sambungannya apa itu? Strategi Secara umum, strategi pembelajaran adalah suatu serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penguatan metode dan manfaat sebagai sumber daya atau kekuatan dalam sesuatu pembelajaran. itu ada pendekatan metode teknik itu apa? Yang peneliti Jadi, pahami tentang Nah, strategi otomatis pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. atau saudara baca anunya definisi Terus? operasional saudara tuh. Definisi operasional saudara yang sudah tulis itu coba baca. Bisa dibaca. Yang di dalam penelitian Yang iya di dalam strategi proposal itu. yang mencakup pendekatan, model, Nah, metode dan teknik. hmm. Kalau yang Jadi itu peneliti yang pahami sudah dimaksud. berkaitan dengan metode, Oke. Jadi itu yang sudah maksud strategi pendekatan, metode dan teknik. Itu. iya Pak. Nah, tapi di fokus penelitiannya tidak itu kan? Ini tidak. Fokusnya di Kenapa? Yang mana yang benar di definisi personal saudara? atau karena yang- berkaitan itu Pak, antara strategi, metode, teknik itu memang ada di implementasi semuanya. jadi jelembek nanti ya. Makanya definisi personal itu kan nanti definisi apa yang saudara maksudkan di dalam penelitian ini. Jadi kita bicara strategi, maksud strategi itu adalah ini ya. Nah itu nanti yang dikaji dalam penelitian ya. Nah kemudian implementasi apa, jadi kan itu yang nanti dikaji. Saya kira itu, nah nanti itu juga yang dicari landasan kajian teoritiknya. Baik, yang terakhir saya mau supaya jangan terlalu panjang ini. Lokasinya ini di Banjar Tengah ya. Tinggi Bapak. Kenapa pilih Banjar Tengah? Kebetulan Udun mengajar di selatan kan, bertetangga dengan Banjarmasin Tengah. Itu jangan Dan- itu jadi alasan. Akses mudah Udun. jangan akses mudahnya. Itu nggak ilmiah. Ditulis. Ada di Udun gambarkan di kenapa di Banjarmasin. Iya, kenapa satu kecamatan saja? Sekolahnya ada berapa? Yang Udun tahu hampir 40 sekolah. Hah? Hampir 40 sekolah di dalam satu kecamatan Banjarmasin Tengah. Sekolah. Itu Diambil khusus berapa negeri. sekolah? Berapa sekolah? Yang diambil 6 sekolah. Dari karakteristiknya dari SD yang terfavorit, SD yang paling lemah, SD yang muridnya terbanyak dan muridnya paling sedikit atau minim. Pengetahuan saudara di Banjar Tengah itu ada MGMP-nya nggak? Kalau SD KKG KKG adanya. ada nggak? Iya, ada. Ada KKG. Pekerjaan KKG itu apa? Di situ memang pertemuan tiap bulan yang diisi dengan materi-materi pembelajaran. Merumuskan sampai ketemu PP kan ya? Nggih, Tuh, ya. Nah, iya. tapi kalau dalam satu kecamatan itu satu KKG itu kecamatan kah anunya kabupaten kota? Kecamatan.
kecamatan. Berarti sama nanti RPP-nya sama ya. Ya, hampir sama Ah. RPP. Jadi nanti sudah kan meneliti yang sama itu semuanya. Kenapa tidak dicari beberapa KKG jadi fokusnya? Ini nanti kan hasilnya jadi sama semua nanti. Tidak mau pilih. RPP itu dibikin bersama kan? Tuh. Ada yang bersama, ada dari langsung dari Permendikbud Mbak, ada yang langsung mengasih dari Ya tapi dalam implementasi kan bisa ya biasanya di memang KKG itu nanti merumuskan lebih khusus, bahkan ada yang ya patungan bikin di situ kan. ini. Nah maksud saya kalau memang tadi KKG-nya itu beda, kenapa tidak beda kecamatan gitu ya, sehingga menggambarkan lalu fokusnya jadi kabupaten kota ya gitu. Nah, jadi ada beberapa kecamatan. Ya. Tapi ini menyangkut pertimbangan nanti, sehingga bisa menggambarkan tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan strategi implementasi pendekatan saintifik. Baik, saya kira Pak Ibu Ketua, saya kira ini cukup dari saya. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Masukan banyak ya, sekali walaupun pertanyaan bentuk pertanyaan, masukan banyak buat Dedi. Selanjutnya silakan penguji berikutnya Bapak Profesor Dr. Hadi Kamrani Busri, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah ingin. Kelihatan nggak? Ya, siap. Ya silakan Pak, lanjut. Kelihatan. Ya. Yang ada 3 saja sebetulnya yang ingin saya atau 4 ya. Sekarang yang pertama dulu, apa yang dipertanyakan oleh Pak Ketua penguji utama tadi, perlu memang secara detail memilih nanti apakah implementasi atau strategi tadi ya. Kalau implementasi tentu bisa lebih luas. Tapi kalau strategi pembelajaran yang biasanya kalau di RPP itu ada strateginya, lalu ada pendekatannya, ada metodenya, ada implementasinya, cukup luas juga ya. Tapi ini harus dipilih nanti. Kalau dua-duanya agak repot membuat teorinya. Teorinya agak repot nanti, itu yang perlu dipilih ya. Itu satu. Yang kedua, memang kalau tadi saudara Dedi itu di Kecamatan Banjarmasin Tengah, ya kan? Lalu ada karakteristiknya yang favorit, yang unggul, yang lemah, yang itu Banyak yang banyak muridnya dan sebagainya. Itu saya pikir bagus itu, karena penelitian kualitatif itu harus ada karakteristik diperhatikan ya. Nah, akan hanya tentang RPP sama implementasinya tentu bisa saja beda-beda. Jadi saya tidak mempersoalkan apakah hanya satu kecamatan atau usul para penguji utama itu diambil beberapa kecamatan atas dasar mungkin ada kesamaan RPP di bawah KKG tadi. Bisa saja RPP-nya sama, implementasinya bisa saja tidak jalan tentunya itu ya. Kemudian yang selanjutnya saya ingin juga menembuk yang pertama fokus masalah itu ya. Mungkin sebaiknya ditambah satu lagi, yaitu hal-hal yang menopang dan hal-hal yang menghambat implementasi pendekatan saintifik BSDM Kecamatan Banjarmasin Tengah ini. Terus saya lihat ini tesis kan, bukan skripsi ya. Jadi kalau tesis itu ya harus luas pembahasannya, bahkan analisisnya nanti diminta saya multidisipliner, walaupun belum interdisipliner ya, multidisipliner ya. Jadi itu usul saya. Bagaimana? Siap Bapak, siap. Siap ya. Nah kemudian ada di situ juga Ketua penguji utama
utama juga melihat ada kerangka pemikiran ya. Di halaman 9. Ini karena penelitian kualitatif, kerangka pemikiran itu harus ditambah itu. Kerangka pemikiran tentatif. Nggak boleh kerangka pemikiran yang eksak, yang pasti itu kuantitatif itu. Jadi kerangka pemikiran itu tambah nanti dari situ kerangka pemikiran tentatif. Bisa tambah, bisa kurang sesuai dengan apa yang berkembang di lapangan. Ini bagus, ini bisa untuk membantu arah penelitian Anda. Saya pikir itu saya tidak keberatan, cuma ditambah saja kerangka pemikiran tentatif ya. Jadi itu longgarnya di kualitatif itu, karena kualitatif itu mengandalkan naturalistik, mengandalkan apa yang ada di lapangan, bukan teori di verifikasi. Itu yang perlu diingat, itu perbedaannya antara kuantitatif dengan kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu memang kerangka pemikiran pasti wajib harus ada ya, dan itu dituruti. Tapi kalau di penelitian kualitatif, kerangka pemikiran tambah tentatif ya, bisa tambah nanti bisa kurang di lapangannya ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, halaman 36, coba lihat sumber data gitu ya. Sumber data itu tertulis siswa-siswi ya, melalui wawancara yang berjumlah 20 orang siswa terus siswi. Nah, untuk juga saya tegaskan bahwa jumlah sumber data terkait siswa atau terkait murid ini tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu. 20 orang misalnya, itu tidak bisa ditetapkan lebih dulu. Karena dalam penelitian kualitatif tidak ada populasi, tidak ada sampel ya. Yang ada nanti data itu jenuh atau tidak jenuh ya. Artinya apa? Jenuh itu artinya kalau kita meneliti tidak ada muncul kategori baru lagi ya di situ ya. Misalnya tadi kita melihat kalau implementasi RPP-nya gimana Pak? Oh, kami diberi oleh Dignas. Oh gitu ya. Tanya lagi yang satu, kami diberi Dignas juga. Guru agama yang lain di sekolah yang paling ini muridnya tanya lagi, RPP-nya gimana? Oh, kami diberi oleh Dignas. 3 orang guru saja sudah bisa mewakili karena kita ada muncul kategori baru. Tapi begitu muncul kategori baru, misalnya, kami enggak, kami nyusun sendiri. Walaupun kami ada rapat dengan KKB misalnya. Ini muncul baru, berarti ini perlu ditelusuri lagi. Sehingga tidak cukup 3 orang bisa langsung ke 5 orang. Demikian juga yang siswanya nanti. Apakah dia disuruh meneliti enggak dulu oleh gurunya? Dan kayak untuk bertanya tadi. Bertanya itu kan penelitian. Untuk menemukan sesuatu tadi. Kemudian nanti dia ada enggak langkah selanjutnya sesuai dengan pendekatan saintifik itu. Ternyata ada. Tapi di muridnya lain, gua biasa saja, tapi yang dulu ya gurunya juga ceramah saja, nggak akan menyuruh kami ini kan. Nah ini itu yang saya maksudkan data jenuh. Jadi tidak bisa ditetapkan 20 orang siswa atau siswi lo ya. Itu catatannya. Saya pikir itu yang mendasar untuk ini. Yang lainnya itu sudah dipertanyakan oleh ketua penguji. Nanti tinggal diperhatikan saja ya. Terima kasih Bu. Iya, silakan Pak. Sudah. Iya, terima kasih Pak Penguji. Halo? Masih ya? Oke. Terima kasih Bapak atas masukan-masukannya buat teruji. Kita lanjut kepada penguji berikut Pak Dr. Rahmat Salihin, MAG, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji, Saudara teruji, Dedi lah, panggilan Dedi kan? Dedi lah. Kalau mau sambil minum bisa aja lah, kita agak relax aja supaya jangan terlalu tegang lah. Pertanyaan saya mungkin agak ringan aja terkait dengan tulisan Anda. Masalah teknis lebih banyak. Kita mulai dari judul misalnya. Anda kalau nulis judul kan siogianya bentuknya piramida terbalik, Pak. Terus untuk hal-hal yang sifatnya terjemah itu biasanya di lampiran lah. Jadi saya lihat Anda nulis di bab 2 itu halaman 12. Itu ada
siogianya di aturan kita, kalau terjemah itu nanti di khusus di lampiran, jadi tidak menyatu di dalam pembahasan. Berikutnya terkait dengan kutipan siogianya, yang ideal itu Anda ngutip dari buku lah, referensinya nih. Kemudian dari jurnal atau situs-situs resmi lah. Sebisanya hindari betul tulisan lepas yang semacam blog-blog kayak gitulah. Oke. Saya mau tanya nih, kira-kira saintifik itu bahasa asing apa sudah jadi bahasa Indonesia? Sudah, yang belum tahu itu bahasa ilmiah, Pak. Bahasa ilmiah? Iya. Ilmiah. Karena kelas suatu secara ilmiah kayak. Ya. Dan maksud saya, kalaunya itu serapan dari bahasa asing, biasanya aturan kita tulis miring lah. Saya tadi buka di Kamus Bahasa Indonesia, kayaknya masih belum ada istilah saintifik ini lah. Jadi di pertimbangan itu cara penulisannya lah. Berarti miring lah. Oke. Footnote ke-9 halaman 4 lah. Itu nanti harus dilengkapi juga tuh cara pengutipannya. Sama ada dengan di footnote 10, 11 itu ada halaman 5 lah. Ya. Halaman 5 itu Anda ada menulis hasil observasi lah. Jalan. Ya. Itu observasi siapa? Tuh observasi guru kah? Observasi Anda kah? Waktu pas ulun materi Pak Hilmi Mizani, Pak Dr. Hilmi Mizani, proposal ketika itu ini kebetulan proposalnya berkelanjutan dari Pak Hilmi Mizani sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang belum teruskan sampai ini. Jadi waktu pas bulan April itu ulun terjun ke lapangan karena tidak ada masalah apa-apa, langsung ulun teruskan sampai sekarang. Oh, kayak gitu ya. Nggih. Oke. Makanya itu di 2019. 2019 lah. Nggih. Oke. Kada yang sekarang. Ini Oke, ini kan Anda rencananya mau terjun ke lapangan lah. Nggih. Hal-hal yang terkait dengan itu mungkin sudah dipersiapkan. Misalnya tadi ada instrumen penelitiannya lah. Pedoman wawancaranya Anda sudah ada bikin lah. Untuk sementara belum, cuman hanya Belum, ada gambaran saja. Oke, gambaran umum lah. Nggih. Yang Anda wawancara ini kira-kira gurunya, muridnya masuk juga lah. Nggih. Kayaknya murid sebagian kan, gurunya tentu Kayaknya lah. Oh iya, ini paketan. Jadi kalau guru, mungkin sampai ke dinas pendidikan mungkin. ya, Kepala ini kan sekolah ada hubungan timbal balik nih. Saya lihat kayaknya masih belum begitu nantilah. Murid itu harus juga dilibatkan lah, jangan sekedar guru aja. Di halaman 8 tuh, Anda mengambil definisi istilah kah? Definisi operasional kah? Definisi istilah. Istilah lah. Oke. Ada kata-kata saintifiknya Anda jelaskan lah di sana lah. Ada lah. Ada, tapi di dalam Ya. ini Pak, implementasi dengan saintifiknya. Ya, ada lah. Tapi kayaknya istilah saintifik itu harus diperjelas lagi tuh. Kira-kira adalah contoh konkretnya supaya kita paham nih, yang awam yang membaca bisa ngerti yang makhluk saintifik itu seperti apa kayak gitu nah. Bisa lah dicontohkan sederhana, simple bisa lah. Kayak gimana ya? Bang. Ya. Memang kalau bisa digambarkan itu ada pembukaan. Dalam pembukaan itu kan biasanya salam apresiasi, motivasi awal pembelajaran. Nah, di awal pembelajaran saintifik sudah berperan sebagai mengamati, Bapak, observasi. Nah, dalam pengamatan itu sudah di dalam pembukaan pembelajaran itu sudah tertancap sebenarnya observasi dalam saintifik itu. Terus dari sudah mengamati, anak diajak menanya itu, questioning, bertanya, terus bereksperimen gitu. Ya. Diajak bereksperimen dengan berkelompok-kelompok misalkan atau apa, terus diajak menalar
agar pendidikan pemikiran anak itu tingkatnya tinggi. Kalau misalnya dicontohkan guru mengajarkan apa misalnya supaya lebih konkretnya bisa lah. Misal Masih ngembang juga. Nah, misal dalam pembelajaran wudhu, Bapak. Dalam pembelajaran wudhu, anak misalkan guru mengajak anak untuk mengamati. Kan pertama kali di SMP itu observasi dulu. Atau pengamatan, anak mengamati, guru mendemonstrasikan kan bagaimana wudhu dengan baik dan benar. Itu masuk cuci tangan dulu ya? Iya, dia mengamati dengan seluruh panca inderanya itu, Bapak. Terus? Dari melihat, mendengar, dan dia merasakan. Terus mengajak anak bertanya, misalnya rukun wudhu itu ada berapa? Itu bisa guru memancing dari duluan, menanya kepada anak itu menjawab. Karena itu sudah ada bahasanya, dia bertanya. Nah, yang saintifiknya itu kelihatannya di mana kira-kira? Kalau yang biasa kan biasa aja lah. Yang khususnya ini, yang kekhasan saintifiknya di mana? 5M itu, Pak. Yang 5M-nya? Iya, Pak. Saintifik adalah pembelajaran ilmiah yang di dalamnya mengobservasi, menanya, mengeksperimen, menalar, mengkomunikasikan. Itu, Pak. Nah, itu. Ya, oke. Nah, itu yang maksud saya tadi. Anda berikan contoh konkret, misalnya tadi terkait wudhu ya. Nah, itu mulai yang semuanya itu tercakup tuh, yang kelimanya itu tadi. 5M itu pasti hadir dalam pembelajaran. Nah, itu maksudnya contoh konkret wudhu tadi. Nah, itu Anda jelaskan secara gamblang lah, sederhananya seperti apa. Nanti kalau yang lebih rumitnya mungkin di bagian berikutnya. Tapi di definisi operasional paling tidak pembaca ada gambaran secara sepintas bahwa yang termaksud dengan saintifik yang seperti ini bentuknya. Nah, itu yang masukannya lah. Siapa, Pak? Selebihnya nanti daftar pustaka itu jaraknya 1 spasi lah. Minimal di kita 5 berbahasa asing lah. Jadi Anda lengkapi itu. Dan saya berharap Anda melengkapi juga dengan jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Di Google Scholar itu bisa dibuka ya, di Google Cendekia itu. Jadi ketika Anda ketik keywordnya itu muncul aja tuh. Banyak yang tentang saintifik yang muncul. Terakhir sekali lagi sebelum Anda meneliti lebih jauh dan menulisnya, tolong dipelajari tata cara penulisannya lah. Itu di website kita ada tata cara penulisannya supaya jangan salah karena kita ada aturan-aturannya. Baik, untuk dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak penguji. Ini sebagai penekanan saja bagian saya karena sudah panjang dari Bapak-Bapak penguji sebelumnya. Ini konsep tentang strategi. Jadi dalam kan ada strategi pembelajaran. Nah, dalam hal ini Dedi menggunakan strategi itu. Tapi strategi ini adalah strategi pada sebelum pembelajaran, strategi implementasi. Nah, di situ kalau kita lihat di definisi operasional, Dedi mengemukakan strategi itu adalah pendekatan. Coba diperkatakan. Kalau pendekatan tahapannya yang disebut dengan strategi itu bisa mulai dari